Kategoris. Pin. Opsi lainnya. Kisah akhir Rasulullah yang mengharukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bulan Maulid, biar tambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Yuk baca sebentar, mohon izin sare satu cerita di ujung hidup seorang manusia yang sangat mencintai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad SAW. Cerita yang tak pernah ada bosannya. Cerita ini dikompilasi dalam bentuk suara agar memudahkan kita semua untuk mengikutinya serta menghayatinya, terutama bagi teman-teman yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca. Mohon dengarkan ya. Sangat mengharukan. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapati tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu? Bahwa sesungguhnya Allah SWT itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat. "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, aku akan pergi menemui Allah SWT. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam. Dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah. Seorang sahabat, mantan preman SBLM masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita. "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah. "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah, seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah.
Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasha." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju." Ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebihan. Nanti Allah SWT akan murka padamu." Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah SAW, cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya, sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku. Maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah SAW dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Semoga dengan mendengar ini, bila ada air mata, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah SWT. Asteris Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Asteris. Asteris Allahumma sholli alaihi wasallam. Asteris. Semoga Allah SWT selalu meridai kita semua. Amin. Ayo kita posting di WhatsApp tentang keagungan Rasulullah SAW. Jangan sampai kisah ini kalah populer dibanding berita yang ada saat ini.
Seluruh dunia mencintai Nabi SAW. Kami ingin mengajak 500 juta solawat kepada sahabat yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Dengan ribuan orang berzikir, semoga negara-negara Islam diselamatkan Allah SWT. Hanya dengan membaca dan menyebarkan KPD rekan-rekan kita semua umat Rasulullah SAW. Asteris Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad asteris wa ala ali Sayyidina Muhammad. الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل. معنى الشكر لله، أنت وأنت وأنا ونحن ألسنا نشكر الله على الهواء الذي نتنشقه والماء الذي نشربه والثوب الذي نلبسه والطعام الذي نأكله؟ ألسنا نشكر الله على هذا؟ فكيف لا نشكره على نعمة وجود محمد، وهو الذي قال في الحديث القدسي لمحمد لآدم، وهو الذي قال في الحديث القدسي لآدم: لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة. الله يقول لآدم في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ أي أن الله خلق الدنيا ليظهر محمدا صفوتها، وهذا لا يعارض الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا لا يعارض، حاشا، بل هو في المعنى منسجم تماما، لأننا بمحمد عرفنا كيف نعبد الله، وبمحمد عرفنا كيف يكون الإسلام والإيمان. هو الذي دلنا على الإيمان، هو الذي دلنا على الإسلام، وبه عرفنا الإسلام، وبه عرفنا القرآن. إذا نحن نشكر الله على هذه النعمة، نشكر الله على هذه النعمة. هذا معنى الاحتفال بالمولد. الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل على هذه النعم، وهذه بعض النعم، وهناك نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فازدادوا تمسكا بشريعة النبي محمد، واقتدوا برسول الله محمد، واعملوا بأخلاقه تنجحوا وتربحوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. رزقني الله ذلك وإياكم، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.